Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta diikuti dengan muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad, gitu kan, yang terkenal dengan ahli hadis, mengatakan sholat berjamaah di masjid wajib bagi laki-laki. Pak Dr. Khalid Basalamah, ente ini Pak, saya perhatikan kalau bahas fikih kok langsung kacau, gimana ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kaum muslimin dan terkhusus teman-teman Aswaja dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Entahlah, saya tidak akan mengatakan bahwa Pak Doktor ini berbohong. Tetapi bisa jadi Pak Doktor ini ketika membahas fikih ini asal-asalan. Orangnya tidak tahu, tapi ketika ditanya oleh jamaahnya merasa gengsi mungkin untuk menjawab tidak tahu, dijawab setahu saya. Akhirnya kacau balau ketika membahas fikih. Rukun wudhu ada 2. Wudhu, kemudian menghadap kiblat, menutup aurat termasuk rukun sholat. Dan banyak lagi kesalahan Pak Doktor yang menyelisihi ijma ulama. Inikah yang dimaksud kembali ke Al-Quran dan Sunnah? Sesuai pemahaman sahabat? Pret kalau begitu, sesuai pemahaman setahu saya. Nah, Pak Doktor ini menjelaskan bahwa Imam Hanafi, Imam Malik, dan muridnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, menyatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya bagi laki-laki adalah wajib. Benarkah demikian? Oke, mari kita buktikan di dalam kitab. Ini ada kitab namanya Mukhtasar ringkasan Al-Fiqh alal Madhahibil Arba'ah, ringkasan fikih madhab yang 4. Pak Dr. Khalid Basalamah, lihat ini ya kitabnya. Fahukmu sholatil jama'ati fis sholawatil khamsil mafrudati mubayyanun fi kulli madhabin minal madhahibil arba'ah tahtal khati. Hukum sholat berjamaah di sholat 5 waktu yang difardukan itu dijelaskan di setiap madhab dari madhab yang 4 di bawah garis ini. Lihat di bawah garis yang pertama adalah Malikiyah. Qalu fi hukmil jama'ati fi sholawatil khamsi qaulani. Dalam masalah sholat berjamaah, sholat 5 waktu dalam madhab Malikiyah ini ada 2 qaul. Ahaduhuma masyhurun. Salah satu dari keduanya itu adalah masyhur. Wasani aqrabu ilat tahqiq. Yang qaul kedua ini adalah lebih mendekati terhadap tahqiq. Jadi bedakan ya, mana qaul masyhur, mana qaul tahqiq masbru. Fa ammal awwalu fahuwa annaha sunnatun muakkadatun bin nisbati likulli musallin. Qauli yang pertama bahwasanya sholat jamaah ini hukumnya adalah sunnah muakkad dinisbatkan terhadap setiap orang yang sholat. Juga wa fi kulli masjidin wa fil baladil ladzi yuqimu bihil mukallafu. Juga di dalam satu negara yang mana orang tersebut, orang mukallaf mukim di negara itu. Sekarang kaul kedua yang kaul aqrabu ilat tahqiq. Kaul yang pertama itu masyhur, ya, kaul yang kedua itu adalah kaul aqrab atau lebih mendekati terhadap tahqiq. Wa ammasani, kaul yang kedua ini fahuwa annahu fardu kifayatin fil baladi. Kalau dinisbatkan terhadap satu negara maka hukumnya adalah fardu kifayah. Wa sunnatun fi kulli masjidin. Kalau dinisbatkan setiap masjid maka hukumnya adalah sunnah. Lirrijali, bagi orang laki-laki. Wa mandubatun likulli musallin fi khassati nafsihi. Kalau dinisbatkan terhadap orang yang sholat pada dirinya sendiri maka hukumnya adalah sunnat. Ini adalah pendapatnya Malikiyah, Mas Bro. Al-Hanafiyah, tadi Pak Dr. Khalid Basalamah menjelaskan bahwa ini hukumnya kalau di dalam Hanafi itu hukumnya adalah fardu atau wajib. Sekarang lihat ini. Qalu,
Hanafiyah menjelaskan sholatul jama'ati fi sholawatil khamsil mafrudati sunnatun muakkadatun. Sunnatu ainin, sunnah ain muakkadah yang dikokohkan. Sholat jamaah, sholat 5 waktu ini Pak Doktor, hukumnya adalah sunnah ain yang muakkadah Pak Doktor. Sekarang di madhab Syafi'i Pak Doktor, qalu Imam Syafi'i atau Syafi'iyahnya berkata, fi hukmi sholatil jamaati, di dalam hukumnya sholat jamaah, fi hukmi sholatil jamaati fi sholawatil khamsil mafrudati aqwalun indahum, ada beberapa pendapat. Ar-rajih, kaul yang rajih minha dari beberapa pendapat itu, annaha fardu kifayatin, adalah fardu kifayah Pak Doktor. Faidha uqimatul jama'atu, apabila sholat berjamaah sudah ada yang mengerjakan, fi masjidin min masajidil baldati sakotot baki sukani, sakotot maka gugur kewajibannya itu, an baki sukanil baldati, maka gugur semuanya terhadap penduduk negara kewajibannya itu Pak Doktor. Wa ba'du syafi'iyati, sedangkan sebagian ulama syafi'iyah yaqulu berpendapat innaha sunnatu ainin muakkadah, sama dengan Hanafiyah. Jadi ingat ya Pak Doktor, idza uqimatil jama'atu fi masjidin mim masajidil baldah, jika ada di negara itu sudah ditegakkan sholat berjamaah, maka gugur an baki sukanil baldati, itu gugur semuanya sudah Pak Doktor. Nah sekarang Hanabilah, menurut Anda muridnya Imam Syafi'i ini juga mengatakan wajib kan kata Anda Pak Doktor? Qalu al jama'atu fi sholawatil khamsil mafrudah, sholat berjamaah di sholat 5 waktu ini Pak Doktor fardu ainin, itu hukumnya fardu ain bisyaraiti al-ati bayanuha, dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan. Begitu loh Pak Doktor ya. Nggak ada keterangan Pak Doktor di mana mendapatkan itu, bahwa Hanafi, Maliki, Hambali ini mewajibkan sholat berjamaah Pak Doktor. Jangan sembarangan. Ente cobalah jamaah Wahabi ini biasakan ya. Jika Pak Doktormu menjelaskan sesuatu, minta referensinya mana kitabnya gitu. Biar kalau seperti itu kan omong kosong namanya ini Pak Wahabi, Bu Wahabi. Ya. Dan juga Pak Doktor ini pegang loh kitabnya, buktikan ini kitabnya gitu Pak Doktor. Kalau seperti ini kan asal ngomong namanya itu Pak Doktor. Yalah itu Pak Doktor. Selamat berpikir untuk teman-teman Wahabi ini.